Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada video kali ini akan dibahas mengenai konfigurasi elektron, khusus tentang bilangan kuantum. Konfigurasi elektron terdiri dari dua kata, yaitu konfigurasi dan elektron. Apa itu konfigurasi? Konfigurasi adalah susunan. Jadi, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana susunan elektron di dalam atom. Kita review kembali model atom Bohr. Masih ingat bahwa Bohr mengatakan bahwa atom itu terdiri inti yang bermuatan positif, kemudian elektron-elektron beredar mengelilingi inti dalam lintasan-lintasan tertentu atau dalam tingkat energi tertentu. Yang pertama misalnya ini adalah kulit pertama K atau lintasan K. Di situ ada dua elektron yang beredar mengelilingi inti. Kulit berikutnya adalah L, ada 8 elektron. Kemudian kulit ketiganya adalah M, 18 elektron. Kulit keempatnya adalah N, 32 elektron. Kulit kelima O, 32 elektron. Kulit ke-6 P, 18 elektron. Kulit ke-7 adalah Q, 8 elektron yang mengelilingi inti. Teori mekanika kuantum lahir karena untuk mengatasi kelemahan dari teori atom Bohr yang tidak dapat menjelaskan mengapa elektron hanya terdapat pada tingkatan-tingkatan energi tertentu saja. Sehingga mekanika kuantum mengatakan bahwa peluang atau posisi elektron untuk ditemukan di suatu ruangan itu adalah melalui probabilitas atau peluangnya saja. Makin besar peluangnya, maka makin besar pula kita bisa menemukan elektron. Ini lebih rinci bahwa elektron berada dalam ruang yang disebut orbital. Nah, kedudukannya itu dinyatakan dengan bilangan kuantum. Nah, tadi kita tahu bahwa setiap lintasan ini pada model Bohr itu dinyatakan dengan alfabet K, L, M, N, O, P, Q, ya. Nah, pada mekanika kuantum karena kedudukan itu dinyatakan oleh bilangan kuantum, maka alfabet tersebut diganti dengan bilangan. Nah, bilangannya adalah dari 1 sampai dengan 7. Nah, lintasan-lintasan atau kulit-kulit 1 sampai 7 ini dalam mekanika kuantum disebut sebagai bilangan kuantum utama, yaitu lambangnya adalah N. Nah, melalui N ini kita bisa menjelaskan setiap elektron yang berada di dalam setiap lintasan. Jadi banyaknya elektron dalam setiap lintasan itu bisa dijelaskan melalui bilangan kuantum utama atau N, yaitu sesuai dengan perhitungan rumus 2N kuadrat. Itu ya. Nah, kita lihat di sini untuk kulit pertama 1 kuadrat dikali 2 berarti 2 elektron di lintasan pertama. Di lintasan kedua berarti 2 kuadrat dikali 2 berarti ada 8 elektron, ya. Nah, di lintasan ketiga berarti ada 3 kuadrat dikali 2 berarti ada 18 elektron. Dan di kulit keempat, yaitu 4 kuadrat dikali 2, berarti 32 elektron. Nah, perhitungan ini hanya berlaku sampai N sama dengan 4, atau lintasan ke-4. Dasar teori mekanika kuantum itu muncul dari 3 dasar teori, yaitu asas de Broglie yang mengatakan bahwa elektron bersifat gelombang karena gerakan elektron itu sangat cepat sehingga dia membentuk gelombang, dan gelombang ini kemudian membentuk awan-awan elektron. Jadi tidak seperti Bohr, ya, berarti ada dalam lintasan, tetapi ini berupa awan elektron yang kita bisa menemukannya hanya dari peluang atau probabilitasnya, gitu ya. Jadi di mana kita bisa berpeluang menemukan elektron. Nah, ini adalah dasar dari mekanika kuantum. Yang kedua adalah Heisenberg, artinya asas ketidakpastian. Jadi kita belum tentu di mana bisa menemukan elektron, gitu ya. Jadi karena elektron itu bergerak sangat cepat.
Kemudian yang terakhir adalah karena dari dasar teorinya Schrödinger yang memenuhi persamaan gelombang. Bilangan kuantum ada 4. Nah, ini menyatakan kedudukan. Tadi kan ya dibahas, sudah disinggung bahwa ini adalah menyatakan kedudukan elektron di dalam atom. Atau dengan kata lain ini adalah alamat elektron. Nah, yang pertama adalah bilangan kuantum utama, tadi sudah disinggung ya, lambangnya N, itu adalah menyatakan kulit elektron. Kemudian yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau L, menyatakan subkulit elektron. Itu terdiri dari subkulit SPDF. Ini yang akan dibahas karena ini yang baru diisi oleh elektron. Kemudian yang berikutnya adalah bilangan kuantum magnetik atau simbolnya adalah M. M ini menyatakan orbital. Tadi kita sudah mengenal orbital, itu adalah tempat elektron berada di dalam atom. Kemudian yang terakhir adalah bilangan kuantum spin, menyatakan rotasi elektron. Rotasinya adalah ada 2, searah dengan jarum jam dan berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, sekarang kita bahas bilangan kuantum utama atau N. N tadi sudah disinggung bahwa menyatakan kulit atau lintasan elektron, dan N memiliki harga 1 sampai dengan 7. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi K itu adalah untuk menggantikan kulit pertama itu dengan bilangan angka 1, bilangan kuantum utamanya. Kemudian 2 adalah untuk menggantikan kulit kedua ya, atau L, dan seterusnya sampai Q untuk menyatakan itu adalah kulit ke-7, dilambangkan dengan N sebagai bilangan kuantum utama. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau lambangnya adalah L kecil, menyatakan subkulit. Kalau tadi N menyatakan kulit, maka bilangan kuantum azimut adalah menyatakan subkulit, jadi bagian dari kulit. Harga L itu adalah 0 sampai dengan N kurang 1. Berarti ini kita harus berhubungan lagi dengan bilangan kuantum utama tadi ya, untuk mengetahui subkulit. Kita mulai dari kulit pertama, tadi adalah untuk menggantikan K, maka harga N-nya adalah 1. Kemudian harga L-nya adalah 0 sampai dengan N-nya 1, ya kan? Kemudian dikurangi 1, berarti sama dengan 0. Berarti di kulit pertama, yaitu dengan bilangan kuantum 1, hanya memiliki 1 harga bilangan kuantum azimut, yaitu 0. Maka apabila harga L-nya 0, itu dinyatakan dengan subkulit S. Kita tuliskan di kulit pertama itu dengan 1S. 1 itu menyatakan kulitnya dan S itu adalah menyatakan subkulit. Ini artinya di kulit pertama subkulitnya adalah S. Jadi di kulit pertama hanya ada subkulit S saja. Karena bilangan kuantum azimutnya hanya memiliki 1 harga tadi ya, yaitu hanya harganya 0. Kemudian kulit kedua, berarti N-nya 2, maka harga L-nya mengikuti perhitungan ini yang di atas ya. Jadi gantikan N-nya dengan 2, kemudian dikurangi 1, jadi sama dengan 1. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa di kulit kedua harga bilangan kuantum azimutnya ada 2 harga, yaitu 0 sampai dengan 1, berarti 0 dan 1. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa bila bilangan kuantum azimutnya 0 atau harga L-nya 0, itu dinyatakan dengan subkulit S. Nah, berarti ini juga sama ya. L-nya 0 adalah subkulit S. Kemudian untuk L dengan harga 1, maka itu dinyatakan dengan subkulit P. Sehingga di kulit kedua kita menuliskannya 2S dan 2P. Karena di kulit kedua ada 2 harga bilangan kuantum azimut, yaitu harga 0 dan harga 1. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian yang berikutnya adalah kulit ketiga. Berarti N-nya 3. Nah, sekarang berarti harga L-nya berapa? Kita tinggal hitung. Jadi L-nya dari 0 sampai dengan N-nya ganti ya, dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Berarti di kulit ketiga harga L-nya ada 3 harga, ya kan? Yaitu L-nya 0, 1, dan 2. Kita sudah tahu tadi bahwa kalau L-nya 0 dinyatakan dengan S, kalau L-nya 1 sehingga dinyatakan dengan P, ya kan? Nah, kemudian kalau L-nya 2,
maka itu nyatakan dengan D. Sehingga di kulit ketiga kita menuliskannya 3S, 3P, dan 3D. Jadi 3D atau subkulit D itu baru ada di kulit ketiga, gitu ya. Jadi di kulit kedua tidak ada subkulit D, karena D itu untuk harga L sama dengan 2. Mudah ya. Nah, sekarang kita kulit keempat. Nah, ini juga sama, mengikuti perhitungan tadi di atas, maka harga L-nya adalah 0 sampai dengan 3. Berarti ada 4 harga kan? Jadi L-nya 0, 1, 2, dan 3. Untuk subkulit dengan harga L0 tadi sudah tahu S dengan 1, 2. Dan untuk harga bilangan kuantum azimut atau L2 adalah D, ya kan? Kalau harga L-nya 3, maka dinyatakan dengan subkulit F. Sehingga kita menuliskan di kulit keempat itu ada 4 subkulit, berarti 4S, 4P, 4D, dan 4F. Jadi subkulitnya ada apa saja di kulit keempat? Ada S, P, D, dan F. Nah, subkulit F tidak ada di kulit ketiga. Begitu juga subkulit D juga tidak ada di kulit kedua. Begitu juga subkulit P tidak ada di kulit pertama. Nah, kita rangkum dari penjelasan tadi, maka untuk kulit pertama itu kita tulisnya dengan 1S saja, karena hanya ada satu subkulit ya. Kemudian untuk kulit kedua 2S, 2P, kulit ketiganya 3S, 3P, 3D, kulit keempatnya 4S, 4P, 4D, dan 4F. Nah, kira-kira kalau kulit kelima bagaimana? Coba kita lihat. Nah, jadi di kulit kelima itu ada 5S, 5P, 5D, 5F, dan 5G. Dari mana G? Ini mengikuti alfabet setelah F ya. Nanti kita bahas nih, apakah di kulit kelima itu sebanyak ini? Nanti kita bahas ya. Kemudian di kulit keenam, nah sampai 6H. Di kulit ketujuh berarti ada 7 juga subkulit ya, S, P, D, F, G, H, I. Namun ya, pengisian elektron itu baru sampai di subkulit F. Jadi subkulit G, H, dan I itu subkulit yang masih kosong. Sehingga di kulit kelima itu hanya terisi sampai F ya. Jadi 5S, 5P, 5D, dan 5F. Kemudian di kulit ke-6 itu baru terisi dengan 6S, 6P, dan 6D. Terakhir di kulit ke-7 itu baru terisi dari 7S dan 7P saja gitu ya. Nah, sekarang sih sebenarnya sudah ada kulit ke-8 yang terisi, yaitu mulai 8S. Tapi kita tidak akan bahas lebih lanjut, kita hanya akan bahas sampai kulit ke-7. Berikutnya adalah yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Simbolnya adalah M huruf kecil. Menyatakan apa? Yaitu menyatakan orbital. Menyatakan orbital. Menyatakan orbital yaitu ruang yang ditempati oleh elektron. Nah, harga M, bilangan kuantum magnetik, itu adalah plus minus L. Jadi ini terkait terus ya. Terkait terus. Tadi L, kalau harga L terkaitnya dengan N. Kemudian M terkaitnya dengan L. Berarti kita harus tahu di setiap subkulit pasti ada ruang-ruang, atau di setiap subkulit tadi karena L itu menyatakan subkulit dan M menyatakan orbital, maka di setiap subkulit itu terdapat ruang-ruang yang dinamakan orbital, tempat elektron itu menetap di situ ya, atau tinggal di situ. Baik, kita mulai dari subkulit S. Tadi kita tahu subkulit S harga L-nya adalah 1, maka harga M-nya adalah plus minus. Kita mulai dari S, di sini L itu sama dengan 0, kemudian M-nya adalah plus minus 0. Nah, 0 tidak memiliki plus minus kan? Berarti kalau begitu M-nya hanya memiliki satu harga, yaitu 0. Karena itu di dalam S, karena RM itu menyatakan orbital atau ruang, maka di subkulit S hanya memiliki satu ruang. Kita gambarkan dengan kotak. Ini adalah ruang yang nanti akan ditempati oleh elektron. Berikutnya adalah P, subkulit P. Tadi harga L-nya adalah 1.
ya kan? Karena untuk yang 0 tadi untuk subkulit S ya. Kalau 0 bilangan kuantum azimutnya itu menyatakan subkulit S. Maka bila L-nya sama dengan 1, harga M-nya itu plus minus 1. Kalau plus minus 1 berarti kita mulai dari seperti menyusun bilangan di matematika, berarti mulai dari min 1, 0 dan plus 1. Berarti kalau begitu bilangan kuantum azimutnya memiliki 3 harga. Kalau 3 harga artinya ada 3 ruang atau ada 3 orbital yang nanti bisa ditempati oleh elektron. Di mana? Di subkulit P gitu ya. Kemudian subkulit D. D itu tadi harga L-nya atau bilangan kuantum azimutnya adalah 2. Harga M-nya adalah plus minus 2. Maka kita menuliskan harga M-nya mulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi setiap kotak itu memiliki harga M tertentu, ya, sesuai dari harga L-nya. Jadi mulai dari kotak yang paling kiri, karena ada 5 harga, maka di sini ada 5 kotak atau 5 ruang. Jadi yang paling kiri min 2, kemudian bergeser min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Nah, ini adalah setiap ruang yang dinyatakan dengan bilangan kuantum magnetik. Jadi harus bilangan juga ya harganya. Kemudian yang terakhir adalah subkulit F. F itu harga L-nya sama dengan 3, maka M-nya adalah plus minus 3. Maka kita sudah tahu pasti punya 7 harga ya. Kalau punya 7 harga berarti ruang atau kotaknya juga ada 7 yang bisa ditempati oleh elektron gitu. Ya, mulai dari min 3 di paling kiri, bergeser kemudian min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Yang berikutnya adalah keempat, terakhir bilangan kuantum spin atau S dengan huruf lambang S kecil. Ini menyatakan arah rotasi elektron ya, ada yang searah dengan jarum jam dinyatakan dengan panah ke atas, dan rotasi berlawanan dengan arah jarum jam tanda panahnya ke bawah, dan harga spin itu hanya 2 ya. Kalau tidak plus setengah berarti dia min setengah. Nah, yang tanda panah ke atas itulah plus setengah, yang tanda panah ke bawah adalah min setengah. Maka di dalam satu orbital atau satu ruang itu akan terisi maksimal oleh 2 elektron, sehingga di S yang hanya memiliki satu ruang dia terisi oleh maksimal 2 elektron gitu ya. Dan kita bisa nyatakan bahwa di setiap subkulit S itu maksimal ada 2 elektronnya. Kemudian kira-kira di P ada berapa ya kalau misalnya dia punya 3 ruangan? Betul. Karena di setiap ruang atau di setiap orbitalnya ada 2 elektron, maka total P itu akan mengandung atau bisa menampung atau bisa terisi oleh 6 elektron gitu ya. Nah, jadi dinyatakan P itu maksimal terisi oleh 6, maksimal ya. Boleh tidak kurang? Boleh gitu ya. Kemudian di subkulit D karena ada 5 elektron, maka kita tahu dia akan terisi maksimal 10 elektron. Kemudian terakhir di F berapa? Ya, betul. Berarti di F adalah 14 maksimal itu ya. Nah, jadi di setiap subkulit sekarang kita akan sudah tahu ya bahwa maksimal terisi 2 di SP6, di D10, di F14 dengan arah putar atau harga spinnya plus minus setengah. Kalau ke atas memiliki harga positif setengah, ke bawah harganya min setengah. Nah, jadi ini keempat bilangan kuantum ini tadi yang menyatakan di mana kedudukan elektron berada ya, atau alamat dari elektron. Nah, konfigurasi elektron yang tadi kita bahas yang berdasarkan subkulit bisa kita susun seperti ini ya. Jadi kita lihat bahwa di kulit pertama 1S, di kulit kedua 2S 2P, di kulit ketiga 3S 3P 3D, di kulit keempat 4S 4P 4D 4F, di kulit kelima 5S 5P 5D 5F. Jadi baru terisi sampai F. Di kulit ke-6 6S 6P 6D, di kulit ke-7 hanya 7S dan 7P. Nah, mari kita coba untuk menentukan bilangan kuantum dari suatu konfigurasi elektron. Misalnya kita ambil contoh, ya, kita akan menentukan bilangan kuantum untuk elektron yang terakhir dari unsur berilium
4. 4 ini artinya menyatakan nomor atom yang menyatakan jumlah proton dan jumlah elektron. Maka kita akan mencari bagaimana konfigurasi elektronnya. Kita akan tuliskan terlebih dahulu ya. Jadi konfigurasinya adalah 1s2, 2s2. Karena tadi kenapa ada 4 itu ke 1s dulu? Karena kan tadi di kulit pertama ya, kulit pertama dulu yang akan ditempati oleh elektron. Di 1s sudah tidak ada lagi subkulit yang lain selain s, maka berikutnya elektron sisanya karena ada 4 itu akan mengisi kulit kedua dan subkulit S ya, sebanyak berapa? 2. Nanti kita akan jelaskan. Jadi 1 tadi kan menyatakan kulit, sedangkan S itu menyatakan subkulit. Berarti ini adalah subkulit S di kulit pertama, yang ini adalah subkulit S di kulit kedua. Kemudian angka 2 di atas itu adalah banyaknya elektron yang dimiliki oleh Be. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah menyatakan banyaknya elektron unsur Be. Kita tuliskan lagi konfigurasi yang tadi ya. Kemudian kita tahu bahwa di subkulit S itu kan ruangnya hanya 1, ya kan, di setiap subkulit S. Jadi di kulit pertama karena hanya memiliki 1 subkulit, maka kita tulis hanya 1 ruang. Diisi oleh 2 elektron kan 1 ruang itu. Kemudian di kulit kedua yang terisi oleh elektron adalah di 2s saja. Kenapa? Karena Be hanya memiliki 4 elektron. Jadi di sini hanya ada ditemukan 2 ruang atau 2 orbital di Be gitu ya, yang terisi oleh elektron. Masing-masing ruang terisi oleh maksimal 2, maka nah di S itu akan terisi 2, di sini juga 2. Jadi jumlah elektron seluruhnya adalah 4 ya, sesuai dengan simbol atau notasi dari atom Be. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah elektron terakhir. Yang mana itu elektron terakhir? Ya, kita tinggal hitung aja 1, 2, 3, 4 gitu kan. Jadi elektron terakhir adalah yang ini ya. Nah, ini adalah elektron terakhirnya atau elektron ke-4. Nah, elektron keempat itu posisinya atau kedudukannya ada di kulit kedua subkulit S, gitu kan? Nah, kalau begitu kita bisa menyatakan tadi kulit kedua itu berarti dinyatakan dengan bilangan kuantumnya apa? Tanda bilangan kuantumnya tadi kan ada NLMS kan ya? Nah, jadi kulit kedua itu menyatakan bilangan kuantum utama. Jadi N-nya adalah 2. Kemudian subkulit S itu tadi berarti itu dinyatakan oleh harga L, ya kan? Berapa harga L-nya? Iya betul. Jadi harga L-nya adalah sama dengan, nah ini harga N-nya adalah 2, bilangan kuantum utama. Kemudian subkulit S itu dinyatakan dengan bilangan kuantum azimut. Ya, lambangnya adalah L. Nah, L-nya berapa? Masih ingat ya, tadi L-nya adalah 0 gitu. Nah, jadi di sini bilangan kuantum keempat itu karena L-nya 0, maka setiap ruang atau orbital itu memiliki harga M. M ini tergantung dari harga L. Untuk elektron yang terakhir karena ada di 2s ya, maka M-nya adalah 0 ya, karena S itu dinyatakan dengan bilangan kuantum azimut 0. Untuk elektron yang keempat itu harganya N-nya 2, L-nya 0, M-nya juga 0. Masih ada satu lagi, yaitu apa? Bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum spin berarti hanya melihat tanda panah. Karena tanda panahnya ke bawah, maka harga bilangan kuantum spin adalah min setengah. Dengan demikian, S-nya sama dengan min setengah. Nah, sekarang sudah terjawab ya bahwa untuk elektron terakhir pada Be atau elektron keempat, harga bilangan kuantumnya adalah N sama dengan 2, L sama dengan 0, M-nya sama dengan 0, dan S-nya sama dengan min setengah. Nah, ini adalah alamat elektron keempat atau terakhir dari atom Be.
Demikianlah penjelasan kita tentang konfigurasi elektron yang membahas tentang bilangan kuantum. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan materi kimia berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.